sahabat Sahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabit rahimahullah adalah seorang pemuda yang suka mencari ilmu agama. Suatu ketika, pada saat Sabit sedang berjalan mencari ilmu agama, di tengah perjalanan dia merasa lelah dan perutnya terasa lapar. Lalu ia duduk di bawah sebuah pohon besar dan rindang untuk sekedar melepas lelah. Tiba-tiba matanya melihat ada sebuah apel di tengah jalan. Lalu Sabit pun bangun dari duduknya dan berjalan ke arah apel itu. Karena dilihatnya apel tersebut masih segar dan utuh, juga karena rasa lapar yang ia rasakan, maka Sabit pun memakan buah apel itu sampai habis. Ketika selesai makan, Sabit pun kembali duduk di bawah pohon yang tadi ia sempat istirahat. Tiba-tiba Sabit sadar kalau apel yang tadi dia makan itu bukan haknya. Sabit merasa menyesal. Dia menutupi wajahnya. Lalu Sabit berkata dalam hatinya kalau ia harus segera mencari sang pemilik kebun buah apel itu. Sabit pun lalu beranjak dari istirahatnya, lalu berjalan ke sekitar daerah itu dan berharap ia segera menemukan kebun apel dan menemui pemiliknya untuk meminta keikhlasan dan keriduannya karena telah makan buah apel pemilik kebun itu. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Sabit pun melihat ada hamparan kebun apel. Ia mempercepat langkahnya agar bisa segera menemui pemilik kebun apel itu. Setelah sampai di dalam kebun, Sabit melihat ada seorang bapak tua dan segera ia hampiri. "Assalamualaikum Pak," salam Sabit ke bapak tua itu. "Waalaikumsalam Nak," jawab bapak tua itu. "Ada keperluan apa engkau kemari anak muda?" lanjut bapak tua. Sabit pun berkata dengan sedikit ragu, "Begini Pak, beberapa waktu lalu pada saat saya sedang duduk di bawah pohon karena lelah seharian berjalan, saya menemukan sebuah apel di jalan dan tanpa pikir panjang apel itu saya makan sampai habis. Karena kebetulan saat itu saya juga sedang lapar." "Lalu apa maumu?" Sabit tertunduk malu dan berkata, "Setelah apel itu habis saya makan, saya baru sadar bahwa apel itu bukan hak saya." Bapak tua itu pun tersenyum. Sabit melanjutkan kalimatnya, "Begini Pak, karena di sekitar sini kebun apel hanya kebun Bapak ini saja, maka saya dengan sangat meminta kepada Bapak untuk mengikhlaskan dan ridho atas apel yang sudah saya makan." Bapak tua itu kembali tersenyum dan berkata, "Anak muda, ketahuilah bahwasanya aku bukanlah pemilik kebun apel ini, karena aku hanya ditugaskan sebagai penjaga kebun saja. Dan kalau engkau mau minta keikhlasan dan keridoan atas apel yang telah kamu makan tadi, bukanlah kepadaku, tetapi kepada pemilik kebun apel ini." Sabit lalu berkata, "Di mana saya bisa menemui langsung pemilik kebun apel ini, Pak? Bisakah Bapak mengantarkan saya untuk menemuinya?" Bapak tua itu berkata, "Anak muda, pemilik kebun apel ini tidak tinggal di sini, tetapi ia tinggal di sana." Sambil bapak tua itu menunjuk ke suatu jalan, dan kebetulan rumah pemilik kebun apel itu arahnya berlawanan dari arah yang dituju Sabit dalam mencari ilmu agama. Setelah berbincang-bincang sejenak, Sabit pun pamit kepada bapak tua itu dan bertekad dalam hatinya untuk tetap mencari pemilik kebun apel ini, walaupun itu harus menunda niatnya untuk mencari ilmu agama. Sabit pun kembali berjalan menuju arah yang ditunjukkan oleh bapak tua penjaga kebun itu, menuju rumah pemilik kebun apel. Setelah berjalan seharian, Sabit pun menemukan sebuah rumah yang ia yakini itu adalah rumah pemilik kebun apel, karena rumah itu sesuai dengan apa yang digambarkan bapak penjaga kebun tadi. "Assalamualaikum," Sabit mengucapkan salam. Tidak ada jawaban. Maka Sabit pun kembali mengucapkan salam dengan lebih keras, "Assalamualaikum." Tiba-tiba keluarlah seorang bapak parubaya. Berwibawa sekali bapak ini. Terpancar cahaya dari raut wajahnya. "Waalaikumsalam," jawab bapak parubaya itu.
Lalu Sabit menanyakan, apakah bapak itu pemilik kebun apel seperti yang diceritakan bapak penjaga kebun yang ia temui. Betul anak muda, ada apa gerangan kamu jauh-jauh mencariku, kata bapak itu. Lalu Sabit pun bercerita bahwa ia menemukan sebuah apel di jalan, bertemu bapak tua penjaga kebun, dan sekarang ia bertemu langsung dengan pemilik kebun. Saya mohon bapak mengikhlaskan dan meridoi atas apel yang telah saya makan, karena saya khawatir pak, apabila bapak tidak mengabulkan permohonan saya ini, saya khawatir apel yang saya makan itu akan menjadi subhat atas diri saya kelak di akhirat, kata Sabit sambil menundukkan wajahnya. Mendengar cerita Sabit, bapak Parubaya ini tersenyum dan ia mengetahui kalau Sabit adalah seorang pemuda yang soleh karena memperhatikan makanan yang ia makan. Lalu bapak itu berkata, anak muda, sepertinya aku tidak akan mengikhlaskan dan ridho karena engkau telah memakan apel dari kebunku tanpa meminta izin terlebih dahulu. Mendengar perkataan bapak itu, Sabit merasa datanya dihimpit batu yang sangat besar. Sabit tertunduk, terlihat ada bening air mata di kelopak matanya. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan pak untuk mengganti apel yang telah saya makan? Atau ada hukuman apa yang harus saya tanggung agar bapak mengikhlaskan atas perbuatan saya, tanya Sabit berharap. Bapak tua itu berkata, aku akan mengikhlaskan perbuatanmu dengan satu syarat. Apa itu pak? Aku akan dengan senang hati melakukan syarat tersebut agar bapak mengikhlaskan atas perbuatan saya, tanya Sabit bersemangat. Engkau harus menikahi putriku, dan ketahuilah bahwa putriku itu kondisinya buta, tuli, dan bisu, kata bapak pemilik kebun apel. Mendengar ucapan bapak pemilik kebun itu, Sabit pun terdiam. Ia bingung harus menjawab apa. Ia tidak habis pikir, hanya karena cuma makan satu apel yang ia temukan di jalan, ia harus menikah dengan seorang wanita buta, tuli, dan bisu. Lama Sabit terdiam, sampai bapak pemilik kebun itu kembali berkata, bagaimana keputusanmu anak muda? Akhirnya karena Sabit ketakutan bila nanti di akhirat ia harus menjawab apa kalau Allah bertanya, kenapa ia memakan makanan yang bukan haknya? Maka Sabit pun menganggukkan kepala tanda setuju menikahi putri pemilik kebun apel itu. Bapak Parubaya itu pun tersenyum melihat tingkah Sabit. Akhirnya terjadilah pernikahan antara Sabit dengan putri pemilik kebun apel. Setelah melaksanakan ijab kabul, ayah mertuanya berkata kepada Sabit, Sabit, masuklah ke kamar istrimu. Sabit pun mengangguk lalu berjalan ke suatu kamar yang ditunjukkan oleh ayah mertuanya. Selama melangkah menuju kamar itu, perasaan Sabit bercampur bau. Lalu perlahan Sabit membuka pintu kamar dan mengucapkan salam dengan diri. Assalamualaikum. Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar jawaban, Waalaikumsalam. Mendengar ada yang menjawab salamnya, Sabit pun kaget dan segera menutup pintu kamar kembali. Ia khawatir ia telah salah masuk kamar, karena yang ia tahu kalau istrinya itu adalah seorang wanita yang bisu, tuli, dan buta. Melihat Sabit masih di luar pintu kamar, ayah mertuanya pun tersenyum dan berkata, apa yang kau lakukan di depan pintu kamarmu, Sabit? Masuklah temui istrimu yang sudah menunggu. Tapi ayah, sebelum Sabit menyelesaikan perkataannya, ayah mertuanya kembali berkata, masuklah Sabit, kamu tidak salah kamar, kasihan istrimu sudah lama menunggu. Sabit bingung mendengar perintah ayah mertuanya, tetapi karena disebut bahwa itu benar kamar pengantinnya, maka Sabit kembali membuka pintu kamar itu. Pada saat Sabit membuka pintu kamar dan masuk ke dalam, tiba-tiba ada seorang wanita cantik yang menghampiri lalu mencium tangannya, sambil tersenyum lucu melihat tingkah laku Sabit. Sabit semakin bingung melihat kejadian ini, lalu ia berkata, kamu siapa? Apakah kamu bisa melihat diriku? Wanita yang tidak lain adalah istri Sabit pun berkata, aku adalah istrimu, suamiku, dan aku melihat rupamu. Sabit hanya bisa terdiam melihat kejadian demi kejadian yang ia alami. Wanita yang sebenarnya sudah jadi istri Sabit pun kembali berkata, ayahku mengatakan kepadamu bahwasanya aku ini bisu. Itu benar suamiku. Karena ayahku selalu mengajarkan kepadaku untuk selalu berkata jujur. Ayahku juga mengatakan bahwasanya aku buta. Itu pun benar.
karena beliau selalu mengajarkan agar mataku aku pergunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Dan terakhir, ayahku pun berkata bahwasanya aku ini tuli. Ya benar suamiku, telingaku tuli dari mendengar suatu dosa. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sabit pun tersungkur sujud syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan semua kejadian ini. Akhirnya Sabit pun memeluk istrinya yang tidak lain adalah putri dari pemilik kebun apel yang apelnya telah ia makan. Malam itu, Sabit dan istrinya melakukan hubungan suami istri. Singkat cerita, terjadilah kehamilan, dan kemudian setelah tiba waktunya istri Sabit pun melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut mereka namakan Nu'man bin Sabit, yang di kemudian hari kita umat Islam mengenalnya sebagai imam besar, yaitu Imam Abu Hanifah. Demikianlah sahabat syahara kisah Sabit ini. Insya Allah para sahabat bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya sahabat.